Aku boleh minta saran nggak sama kalian? Serak-seraknya gitu. Aku ngepot mulu guys supaya suaraku tuh jadi kayak agak-agak serak-serak berserakan gitu, tapi nggak bisa back to default, kayak literally default gitu loh. Betul, don't change yourself because you want to be their standard. To be honest, sebenarnya itu yes, I setuju, tapi sometimes tuh aku merasa kayak gak bisa gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue memaksakan untuk gue tuh bisa jadi standar dia. Najis sih, itu kayak gue tuh itu apa ya namanya ya, itu red flag gak sih? Itu red flag gak? Kayak gue tuh berusaha untuk menjadi standar dia. Bulol. Bukan masalah bulol, apa ya tandanya itu apa guys, namanya apa ya kalau gue kayak memaksakan untuk menjadi standar dia itu? Oh namanya obses. Jujur nggak tahu, bukan obses, langsung obsesi. Kayak aku kalau deket, aku mengusahakan gitu. Misal sebenarnya operasi amandel aku ini selain untuk menghilangkan penyakit, aku juga pengen bikin suaraku jadi serak. Gak boleh ngejudge, tapi nggak tahu lah, tapi ya udahlah. Tapi kayak tanya nggak bakal ngaruh karena pita suara tuh di bawah amandel, jadi ya udahlah. Nice. Ini dress sayang sampai bawah, tapi aku makasih ya. Ini judi nggak? Makasih ya. Kalau kamu bukan judi, Royal. Makasih ya Royal. Makasih ikan hiunya. Aduh cium. Makasih ya Royal. Gitulah. Ada aku merasa kayak dikasih, oh dia nggak judi. Makasih ya Royal Enfield guy. Tadi apa? Iya, aku jadi kayak mengusahakan gitu loh guys, something hal yang aku nggak punya gitu, dan aku menginginkan hal itu gitu loh, sampai ke cara jadi kalian tau nggak stupidnya aku apa? Ini kita kasih tahu ya, kita kasih tahu stupidnya aku nih. Aku ngepot minum air dingin, ngepot minum air dingin, ngepot minum air dingin 5 kali. Aku repeat terus berkali-kali sebelum sleep call. No way, ain't no way, fuck. ain't no way. Aku tapi rasanya tuh nggak enaknya tuh pas bangun tidur. Jadi pas bangun tidur tuh bener-bener kayak seraknya tuh kayak nyerak gitu, dan itu tuh sakit, tau nggak enak, bikin pusing. Izin. Radang nanti, tapi emang iya jadi radang. Aku juga radang kemarin 2 seminggu yang lalu gara-gara itu udah kayaknya. Kayak udah meriang gitu gak sih? Iya. Sampai gue mikir karena gue tahu guys rasanya orang tuh kalau falling in love sama suara seseorang tuh gimana tuh, gue tahu gitu loh. Karena gue pernah merasakan hal itu. Gue pernah meta suara. Gue pernah merasakan dimana posisi gue nggak tahu orangnya kayak gimana, tapi gue dengar suaranya dan gue naksir. Like what the fuck? Pernah nggak kayak gitu? Iya nggak sih? Aduh ya ampun.
Itu aneh banget. Cuman aku pernah di posisi itu, jadi kayak dengar suaranya, wah suka nih gitu, gue suka gitu, suka suaranya. Terus malah jadi kayak deket, biasanya 4 bulan gitu-gitu. Tapi apa ya? Tapi tadi habis ke sensi ya. Iya, kok kamu tahu? Kayak gitu. Spill dong crushnya. Spill nggak ya? Spill nggak ya? Jangan di-spill deh. Terus kayak gini loh guys, kayak kenapa ya cowok sekarang itu kayak cewek? No offense, but mostly rata-rata tuh kayak dia tuh yang kayak mau diperlakukan kayak cewek gitu loh. Dan gue ilfeel banget sama cowok kayak gitu, Pak. Bener, iya, kita juga sebagai cewek nggak yang muluk-muluk kok, kayak minta diperhatiin sih ya. Maksudnya kita kayak nggak yang kayak maksa sesuatu hal gitu, enggak gitu loh. Mampir nego kerja di Kerastes. Tadi ketemu nggak? Tapi aku tadi nggak ke Kerastes sih. Terus udah kan, ilfil kok diperjuangin. Karena cinta itu buta. Mau kita se-ilfil apapun, tapi kalau kita suka ya cinta itu buta. lagunya ngedukung sih, Bal. Mau diulang berapa kali pun tetap kamu tujuan aku. Kata gue step oke. Dan cowok sekarang itu ya, itu nggak pernah kasih move duluan, ngerti nggak? Jadi kayak harus kitanya gitu loh, yang kayak gitu. Gue malas banget gitu. Apa sih? Kayak cewek benci. Iya kan? Gue juga gak tau nama loh. Gue tuh gampang ilfilan. Sebenarnya iya, gue tuh gampang ilfilan tahu sama orang. Jadi kayak gue gampang ilfilan, tapi next day gue bisa nggak ilfil lagi karena gue orangnya pelupa. Gue tuh orangnya pelupa guys, minus gue tuh pelupa. Makanya gue tuh nggak bisa yang namanya dendam sama orang. Gue nggak bisa yang namanya dendam sama orang. Gue nggak bisa yang namanya overhate orang. Gue nggak bisa yang namanya berantem sama orang. Karena kalau gue berantem besoknya gue lupa, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya gue berantem besar sama orang 1A, tapi 2 hari lagi pasti gue bakal nggak peduli juga, ngerti gak sih? Kayak ya udah, kita berantem juga ya udah, nggak peduli, ngerti gak sih? Tapi lebih enak itu nggak sih biar nggak berantem? Iya, cuman gue tuh jadi pelupa karena kita takut ganggu dan takut ceweknya tuh udah punya pacar, jadinya kita harus nunggu cewek itu. Ya kan nanya dong. Bodoh banget sih pakai takut punya pacar. Cowok-cowok tuh nanya, kok kamu punya pacar atau enggak, kamu lagi deket sama orang gak sih, kayak gitu aja sih. Berarti posisi gue excited sendiri dong ya sebagai cowok. Ya nggak tahu, tergantung. Gue kayak konsultan ini dah, konsultan cinta anjir. Wah. Kayaknya gue nggak mau jadi ini dah, nggak mau kuliah hukum deh. Aku kayaknya pengen ambil psikolog. Tapi aku kan SMA-nya ngambilnya ini IPS, nggak bisa ya? Kan psikolog mainnya otak, bukan main hitung-hitungan apa sih? Tahu ah? Ilkom, deh kayak Ilkom. Nah, kamu prefer apa sih pertanyaannya tuh? Nah, I love you, salam dari aku, manajemen bisnis.
Oke, manajemen bisnis gitulah. Mirip Dewanti siapa lagi kan, dimirip-miripin sama anak orang. Kalian tuh nggak boleh tahu mirip-miripin sama anak orang, nanti orangnya nggak suka. Oh, kuping aku lagi bengkak tahu guys, tuh bagian sininya nih, kalian lihat nggak, kayak ada titik gitu. Aku nggak tahu apa, terus tadi dikasih bawang sama mama, jadi bau bawang, anjir nggak enak. Temen nggak live game, capek main game. Ih Aden, aku kayaknya inget kamu deh, kamu dulu pernah give aku juga. Makasih Aden. Tapi semenjak udah sama Malik jadi makin mantep aja orangnya. Ya dia nggak tahu bos, gue emang selalu mantap, maksud gue. Aslinya emang gue selalu mantap, mau gimana juga. Bahkan emang mantep, tahu ya mau gue sama cowok siapa juga. Star syndrome itu kayak gimana? Star syndrome maksudnya, aku tuh kadang suka lihat orang kayak ini orang star syndrome, tapi kayak gimana, ngerti gak sih, kayak apa yang dia lakukan sampai dia bisa dikatain star syndrome. Makasih ya Den. Oh, your love is fine. Malik tebar pesona. Emang kenapa? Ngurusin banget. As the sunrise. Ya meninggal momennya. Contoh. Coba kita cek di GPT ya. Contoh perilaku orang star syndrome. Contoh perilaku orang star syndrome. Star syndrome tidak resmi untuk menggambarkan seorang yang merasa dirinya paling penting dan paling hebat, selalu menjadi pusat perhatian, selalu ingin menjadi pusat perhatian dalam segala situasi, sering memotong pembicaraan orang lain agar fokusnya kembali ke dirinya. Gue aja gak fokus sama diri gue sendiri, merasa pendapat paling benar dan sulit menerima kritik. Enggak sih, meremehkan pencapaian orang lain gak pernah. Marah atau kesal jika tidak mendapat pujian atau pengakuan. Emang kok gitu guys? Kayaknya enggak deh. Terus habis itu sering membanggakan diri secara berlebihan. Itu namanya sering membanggakan diri secara berlebihan, itu bukan berlebihan ya. Iya, kalau berlebihan emang gak boleh. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik, tapi kadang-kadang boleh. Ya kadang-kadang boleh, kita membanggakan diri sendiri, emang kenapa anjing? Kan gak ada yang muji juga, kita muji diri sendiri lah. Menganggap aturan tidak berlaku untuk dirinya. Itu iya lagi. Tapi masa dengan begitu berarti gue star syndrome? Maksud gue tuh gini, menganggap aturan tidak berlaku untuk dirinya. Maksud aku tuh aturan tidak berlaku tuh kayak misalnya, dikit lagi, iya lagi. Astagfirullah, kayak misalnya aturan nih. Aduh ntar dihujat lagi gue ngomong, tapi gak apa lah. Kayak misalnya nih, aduh ya Allah, tar dulu kita mikir dulu, sabar. Jadi overthinkingnya, sulit bekerja sama karena dirinya merasa lebih hebat. Enggak juga, itu enggak pernah gue kayak gitu. Ingin selalu diutamakan dibanding, ya enggak lah, itu mah bukan star syndrome, gak tahu diri anjir kata gue maksudnya. Naila emang orang Aceh, aku keturunan Aceh, tapi aku orang Bekasi, ngerti nggak? Aku tinggalnya di Bekasi, tapi aku emang keturunan Aceh. Gak usah dipikirin, aku overthinking setan, sumpah. Abis ini aku tidur overthinking nih. Sih gue overthinking. Nggak ada niatan pakai behel. Bulan depan aku pakai behel. Entah gitu jadi iup. Jadi nanti giginya rata deh.
Naif, yes. Oversharing jangan dikasih tau juga gak sih di mananya? Oh iya, oversharing ya. Coba kita cari juga di GPT. Cara menjadi orang yang tidak oversharing. Tapi emang gue tuh butuh kayak gini loh. Gimana gitu caranya? Pertama, berhenti 3 detik sebelum berbicara atau bercerita. Oke. Sebelum menjawab atau menceritakan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah ini perlu orang tahu, apakah informasi ini akan bermanfaat, atau akan menyesal jika orang lain mengetahui ini. Oke, noted. Ya, noted. Bedakan teman ngobrol dan orang terpercaya. Gue gak percaya lagi sama siapa-siapa, tapi gue cerita aja. Ya, berarti besok-besok gue... Tapi kadang gitu loh guys, aku tuh gak percaya sama orang ini sebenarnya. Tapi kenapa aku cerita gitu loh, ngerti gak sih? Kayak kenapa gitu loh. Harusnya aku gak perlu cerita, tapi ini mulutmu, aduh ya Allah. Jangan cerita saat emosi sedang tinggi. Wah, itu gak bisa guys. Kayaknya gue mesti ada satu orang yang bener-bener kayak, lu jangan macem-macem, lu gak boleh sebarin apapun yang gue omongin. Pokoknya lu diem, gue mau cerita semua. Gue tuh pengen kayak gitu guys, tapi masalahnya manusia tuh gak ada yang bisa dipercaya kecuali cowok sendiri. Itu pun juga masih belum tentu bisa dipercaya. Bisa memberi versi singkat. Oh iya, bener-bener. Contoh nih ya buat kalian yang oversharing. Coba siapa yang oversharing? Coba ya, siapa yang oversharing? Kalian yang oversharing, aku ajarin ya caranya. Orang yang oversharing ngajarin orang yang oversharing. Daripada menceritakan seluruh masalah keluarga, bilang lagi ada urusan keluarga. Cakep. Misalnya kayak, iya nih gue stres banget, keluarga gue berantem mulu. Jangan, itu nggak boleh ya Bes. Jadi kita ngomongnya, kenapa? Iya lagi ada urusan keluarga. Iya gitu ya. Cakep, catat ya lagi. Daripada menjelaskan semua konflik dengan pacar, cukup bilang, oh ya ini penting banget guys, aku merasakan ini karena aku oversharing. Aku orangnya oversharing, ya kan. Jadi aku ini penting banget buat kalian yang punya pacar atau gimana pun, yang tahu pacar kalian tuh kalian, yang ngerti pacar kalian tuh kalian. Jadi kalian tuh jangan terlalu oversharing sama orang, terus nanti kalian dapat masukan terus kalian putus. Jangan kayak gitu. Tapi kalau emang bener-bener udah fucked up banget ya nggak masalah gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kayak kalau cuma masalah-masalah kecil tuh kalian nggak perlu cerita ke orang anjir. Nanti nggak ngomong gini, lagi ada sedikit masalah yang lagi gue selesain dan lu nggak perlu tahu. Anjis, gila keren banget. Cowok gue nggak pernah kayak gitu. Sabar. Sudah operasi belum? Belajar nyaman menyimpan sesuatu untuk diri sendiri. Privasi ya. Coba lu ceritanya tanya apa ke gue, nanti gue jawab. Oke guys, kalian coba tes aku ya. Kalian coba tes aku udah bisa belum nih? Tanya apa kayak? Nay, lu kenapa nggak balikan? Bukan urusan lu nggak sih? Kenapa gue nggak balikan? Sabar. Ya nggak apa-apa, emang nggak pengen aja. Gimana? Ya kenapa gue harus balikan gitu loh? Masih banyak ikan di laut, gitu nggak sih? Iya. Bukan urusan lu juga, kenapa harus lu tanya? Itu privacy, gila. Lagi. Lebih banyak bertanya daripada bercerita. Nonchalant moment. Kita harus nonchalant. Saat mengobrol, mendengarkan 50%, berbicara 50%. Jadi jangan berbicara terus. Contoh. Gak usah sambil nangis. Gak ada yang nangis, gila. Coba tanya pertanyaan yang kayak, biar gue tuh gak oversharing gitu. Coba tes. Tanda kamu sudah tidak terlalu oversharing, tidak menyesal setelah mengobrol, tidak cemas memikirkan kenapa ya tadi aku cerita itu, punya batasan yang jelas antara informasi publik dan pribadi. Nah itu gue gak bisa guys. Sumpah kenapa ya? Gue tuh selalu kepikiran tau, abis live aja gue kepikiran. Nah putus kenapa? Itu pribadi gak sih? Kayak kalian jangan tanya sama aku.
day 1 menjadi anak hukum ya? Coba kita tanya. Bagaimana caranya aku menjadi anak hukum yang baik dan benar? Bisa berpikir berdasarkan fakta. Aduh, gue paling membenci fakta. Nah, tinggal di kota apa? Privacy gak sih? Gak perlu ditanya. Tapi masa kayak gitu? Gak sopan banget ditanya sama orang. Coba ya. Geli banget. Kok geli? Pelajari dasar-dasar hukum. Aduh, harus baca-baca pasal. Jangan kayak gini lah. Kritis tapi tidak sinis. Kritis tapi tidak sinis. Kritis tapi tidak sinis. Coba. Mau jadi korpo lawyer, hakim jasa, or what? Kalau aku sih kayaknya prefer jadi notaris aja karena aku geli lihat Kalau aku sih kayaknya prefer jadi notaris aja sih. Jadi aku ngapain sih nanya-nanya? Gimana sih jadi nonchalant gitu caranya? Ajarin dong. Chill aja, chill. Oke, chill. Coba tanya lagi. Itu jatuhnya sarkas. Oh iya, oke, salah. Siap, salah. Ini sengaja lagi pamer AC baru di belakang. Aku tidak bermaksud seperti itu. Karena AC itu udah tertempel dari beberapa bulan yang lalu. Jadi niatnya bukan untuk pamer. Kamu paham kan? Jawab, simple. Oke, kok cocok jadi sales? Kurang ajar. Coba. Kok kamarnya beda, Nay? Karena dibobol. Simple kan? Coba. Jadi gak usah jelasin, singkat, padat, jelas. Oke? Coba ya kita ngobrol. Gak follow, males. Kalem aja, aman aja. Nggak tidur, belum ngantuk. Kok cuek sih? Pakai kacamata, Nay, coba. Kok ngatur-ngatur sih? Emang harus banget ya? Terlalu jutek, terlalu simple. Jadi maunya apa sih? Coba ya. Kita jadi orang yang kayak Oke, pakai hati, be yourself. VC35, Zaskia. PC35, murah bener 35. Udah kayak ini kopi FM lu. Kan aja casting di sinetron. AGZ terima gue gak sih? Gue udah bisa nih. Fatah. Tiba-tiba Fatah maksud gue. Kayak pelakor. Ini fatahnya aku. Ini fatahnya aku, bukan fatahnya kamu. Jadi diri sendiri aja. Aku tuh gak ngikutin orang lain. Emang lagi belajar aja jadi anak hukum yang baik dan benar gitu. Kayak pernah gak sih lagi main layangan terus putus gara-gara ego masing-masing? Malah iklan gak tuh? Gue mau pasang lagu, coba. Ini bukan tentang layangan putus. Tapi aku tahu maksud kamu apa. Yang sabar ya. Ya udah sih, kenapa kalau belum premium? Kenapa sih kalau belum premium?
Galau ya kamu? Enggak sih, kangen aja. Sama aja. Ya Allah Akbar. Ya Bu Seo, kayaknya gue mau belajar bahasa ini deh, bahasa Korea. Keren gak sih gue kalau bahasa Korea? Kayak, ya Bu Seo, opa. Hai, nande. Hai. Shiba lanyong. Hai, watashi mo namae wa. Ya, Kok sakit sih? Kalian mah jahat, males. Bahasa Perancis, mi amor. Aku nggak ada yang nemenin telepon. Udah malam gini. Astagfirullahalazim. Kenapa sih tiap malam begadang mulu? Iya, nggak ada yang nemenin celip call soalnya. Nggak ada yang nemenin aku celip call. Cowok 1, cowok 2, cowok 3 semuanya tidur. Enggak lah, masa kayak gitu sih? Gila, playgirl banget, playgirl. Gak boleh. Ya Allah. Nggak ada yang ajakin. Apa kita ini guys? Kalian setuju nggak? Kan di GTA, aduh jangan deh. Di GTA RP kan akun aku. Karakter aku yang satunya kan gak pernah aku mainin tuh, yang di SM. Gimana kalau kita back to Apipian, cari Apipian lagi? Tapi jangan deh. Tapi gak tahu deh. Aku tuh sekarang jadi malu gitu loh guys, kalau aku mau memulai RP Apipian. Setelah aku telusuri, makin kesini kok makin cringe ya. Enggak sih, maksudnya kayak sebenarnya ya agak salting dikit, tapi kayak lama-lama cringe gitu loh, ngerti gak sih? Tapi salting, tapi cringe. Walaupun cuma RP gitu ya. Akhirnya sadar, nggak, maksud gue bukan kayak gitu. Makanya aku jarang RP sekarang. RP selayaknya aja. Udah capek banget jomblo nih. Jujur iya coy. Pokoknya gue nih ya, kalau gue udah mulai RP apipian yang bener-bener apipi, yang A-pipinya tuh caps lock semua, berarti aku lagi bener-bener kayak already fucked up banget. Kayak gue udah nggak punya siapa-siapa lagi. Karena ya guys, aku tuh tipe orang yang kalau deket sama satu orang ngerti nggak? Jadi kayak kalau aku deket sama satu orang, aku harus fokus sama satu orang ini. Kalau udah di ghosting, ya udah hilang gitu aja, ngerti nggak sih? Dan kalau misalnya kok masa sih Kaiser kamu diem aja anjrit. Terus kayak misalnya nih cowok A nih, aku deket sama cowok A, ya udah aku cuma bisa satu. Terus kayak kalau misalnya dia sudah menghilang, ya udah hilang. Terus kalau misalnya deket lagi sama satu cowok B, berarti yang A nya hilang nih, udah hilang bener. Deket lagi sama si B, udah deket. Kalau dianya nggak ini, ya udah hilang aja gitu, hilang. Kampret nggak? Mentang-mentang gue masih bocil, dibilangnya ade-adean. Oh ya, awal oversharing. Oh ya. Ya. Ini lepas ya, jadi jangan berpikiran aneh-aneh. Ini lepas Hibal gara-gara nyetir lepas loh. Tadi aku nyeblos ke got anjir, tapi aku nggak ngomong sama mama. Jadi aku kan tadi ini kan, kok sus bodoh nih. Kita cerita dulu satu cerita, jangan diganti komennya, jadi bingung. Aku tadi kan pergi ya kan, terus aku pergi nganterin temen aku pergi, terus habis itu nganterin temen pulang, aku nyetir tuh ya kan, udah malam, ada mobil 2 nih
ya kan, ada mobil 2, set, dianya 2 ngadep sini, gue tuh harusnya mundur, gue tahu gue harusnya mundur biar dia tuh bisa masuk, tapi gue nggak mau, gue maunya maju terus, gue paksa terus nih, dia diem, gue paksa terus maju, gue nggak mau mundur, no, gue nggak mau mundur karena ada God. Masa gue ngalah? Gak mungkin. Terus udah kan, gue buka kaca, gue pelototin orangnya, gue liatin ini sambil ngeliat kayak jauh nggak gitu. Pas tuh gue tutup kacanya, dia udah jalan, gue maju, bro, tau nggak? Tenan anjing, masuk ke got ban gue, babi, bayangin ban gue masuk ke got, tapi gue nggak tahu nih. Terus habis itu gue paksa maju kan, kayak gitu bunyinya kayak, aduh, fix banget, ban gundul anjir. Aku bilang udah ini telepati, tapi aku nggak berani ngomong ke mama papa, jadi aku diem aja. Kalian bayangin ya, ban mobil belum 2 tahun udah ganti gara-gara botak. Aku yang bawa sih bang. Terus ya udah, pokoknya aku nggak ngomong. Itu baru kejadian beberapa menit yang lalu, kayak tadi baru kejadian jam 11 masuk gitu, bro. Mati gue pasti bannya bocor atau gimana. Terus ya udah, gue nggak ngecek sih bannya kayak gimana sekarang, tapi ya udahlah, nggak apa-apa nih, lebih baik jomblo daripada memaksakan diri di hubungan yang salah. Kok tadi kamu ke PB Sensi ya? PB itu apa? Point Blank. Kenapa sih kalian bahas kuku? Kayak kalian bisa stop gak sih bahas kuku? Aku udah jelasin loh berkali-kali. Kuku aku lepas nih, 1, 2, 3 sama jempol. Kenapa? Kok bisa lepas kak? Iya, karena aku nyetir. Terus pas kayak gini, tek, bunyi. Ini nih, 2 ini lepas tadi pas aku masuk ke ban. Pas ban aku masuk ke mana? Ke got, dia langsung lepas dua-duanya. Kok masa? Kok emang iya? Demi Allah guys, aku nggak bohong, demi Allah Rasulullah. Cewek kalau nggak disibukkan sama ilmunya, dia akan disibukkan sama perasaan iya lagi. Yang benar, sumpah demi Allah, sampai demi Allah sih nih kukunya masih ada, mana ya? Yang 2-nya hilang di mobil. Sumpah lepas demi Allah, sumpah. Ya Allah, lepas beneran. Di ini pas muterin setir. Bukan kalian mau. Ini nggak bisa dilepasin, lihat nih, kenceng banget. Gimana lepasinnya, sakit, kocak, lihat. Oh bete mas, mau skincarean aja, kalian dibeliin. Kira-kira Paus kenalan gak ya? Maksudnya Paus. Udah males, off aja, kalian nyebelin, males. Udah ngamut banget, sumpah demi apapun, demi Tuhan, demi Allah, pokoknya kalian nyebelin, udah ngamut. Udah, kak, aku nggak mau lagi ngomong sama kalian 3 hari.
Tapi kalau aku kesepian aku nyari kalian lagi sih. Pokoknya nih ya, kalau aku kesepian aku pasti live. Berarti aku kesepian. Kalian berarti cuma nemenin aku kesepian. Tanggung seminggu. Ih, demi Allah jahat banget anjing. Ini buat kalian, nyebelin banget. Sumpah beneran ya, setahun ya nyebelin banget lu. Nanti kalau gue punya cowok, kalian bakal kangen. Kalau gue punya cowok nih, kalian notet ya. Kalau aku punya cowok, kalian bakal kangen rasanya live sama aku jam 2 pagi kayak gini. Coba mikir kalian. Ini karena kalau aku punya cowok, iya aku nemenin cowok aku lah. Enggak ah, ya udah, nggak apa-apa, ya udah, nggak apa-apa. Oke. Oke guys, males aku sama kalian, udah nggak usah ini lagi.